Selamat pagi suster, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Pagi hari ini tanggal 8 September 2023 kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca, merenungkan sabdamu. Bersabdalah, ya Tuhan, karyamu, sabdamu, dan Engkau sudi akan mengabulkan doa kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sabdamu, bukalah hati dan pikiran kami. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda meranakkan Peres dan Yerah dari Tamar. Peres meranakkan Hesron, Hesron meranakkan Ram, Ram meranakkan Amminadab. Amminadab memperanakkan Nahason, Nahason meranakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat meranakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Ampon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Satlet, Satlet memperanakkan Yerubail, Yerubail memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahirannya Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan.
Mari kita mendengarkan renungan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, setiap keluarga tentunya memiliki silsilah keluarga. Silsilah ini membantu garis keturunan sebuah keluarga. Apa makna dari silsilah itu? Makanya ialah bahwa Tuhan begitu baik karena melindungi dan memberi keselamatan dan kehidupan untuk setiap keluarga. Tujuan akhirnya ialah menjadi keluarga kerajaan Allah, Allah yang meraja dalam setiap keluarga. Dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini pun mengungkapkan silsilah dari Tuhan Yesus. Bacaan terakhirnya terungkap, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalian tahu apa artinya Immanuel itu? Iya, betul, artinya Tuhan menyertai kita. Immanuel nyata ada dalam diri Kristus Yesus. Kehadirannya telah diperbincangkan dalam kitab suci, Sang Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Marilah bersyukur kepada Allah karena Allah mengaruniakan putranya yang tunggal dalam Roh Kudus. Santo Yusuf dan Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk membesarkan Tuhan Yesus agar kita pun semakin mencintai Yesus yang sungguh rendah hati dan tulus mengasihaninya, serta mengasihi keluarganya. Untuk refleksi kita dalam hati, apakah aku sudah mencintai seluruh anggota keluargaku? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup di dalam keluarga kami masing-masing. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.